disuuzonin karena sikap salahnya untuk kemudian menerjemahkan apa maksud Umi Pipik dan lain sebagainya, akhirnya yang rugi adalah, mohon maaf, kita sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, hari ini kita bersilaturahim. Di sini ada di paling ujung itu Ustadz Ujai alias Ustadz Sidil. Kemudian Nabi Fahri, saya Agus Sidwar, Ustadz Mohai. Nah, yang di sebelah paling ujung sudah tahu lah ya, Haji Deki. Jadi sebenarnya kami ini ingin menyampaikan sesuatu yang kami anggap cukup penting. Sebelumnya kami sahabat almarhum Uje yang dianggap mungkin yang cukup lama berinteraksi. Saya sendiri sejak beliau di TV sampai meninggal malam hari itu bersama dengan beliau, demikian juga yang lain. Nah, ingin menyikapi kenapa? Yang pertama ini ternyata diamnya kami itu malah memunculkan dalam tanda petik masalah gitu loh ya. Jadi banyak ataupun ada pihak-pihak yang mengatasnamakan almarhum kemudian berbicara yang kurang pas di sosial media gitu. Nah, akhirnya kami berpikir kita harus menyampaikan, menyikapi sesuatu yang terkait dengan isu almarhum Ustadz Jeffrey seperti yang dikatakan Umi Pipik telah berpoligami. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, juga ini menyikapi apa yang disampaikan oleh Umi Pipik yang teman-teman sudah tahu sebelumnya. Yang pertama, beliau menyampaikan pernah diperkenalkan oleh dengan seorang wanita ya, oleh almarhum Uje, dan kemudian yang kedua, beliau itu bermimpi ketemu dengan seorang anak kecil. Jadi ini adalah hal yang pertama itu yang faktual dari Umi Pipik ketemu langsung. Yang kedua adalah lebih ke spiritual nih soal mimpi ya. Nah, hal yang faktual kita jawab ya, kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan baik dari hal-hal yang kemarin sampai hari ini ada sebagai sebuah pengumuman. Kalaulah anak itu ada, ya mudah-mudahan anak-anak itu kemudian memiliki kesadaran untuk menghampiri saudara-saudaranya, ya alias anaknya Umi Pipik yang sekarang, yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya terjadi hubungan yang serius gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua terkait dengan mimpi. Nah, ini mungkin ada pihak nanti yang akan lebih bisa menjelaskan karena bagaimana kemudian menyikapi mimpi itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan lontaran Umi Pipik juga bahwa ada di antara istri almarhum itu yang public figure. Nah, saya kira ya kami mohon semua yang ada di sini juga teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi mencari sebenarnya siapa public figure tersebut, karena ketika ini dimunculkan akhirnya banyak nama yang tidak pas dan ini tentu akan menyinggung berbagai pihak. Nah, untuk menjaga ya almarhum Uje yang sudah wafat ya, dan beliau sekarang sudah husnul khotimah, sudah tenang, yuk sama-sama kita redam. Ya, jangan lagi kita kemudian memunculkan nama-nama yang semakin hari itu akan memunculkan kontroversi dan spekulasi saja. Nah, saya kira mungkin itu diakhiri, mari sama-sama kita istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita ya, karena kita barangkali ini adalah isu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibicarakan karena beliau sudah tiada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari saya sekian, mungkin ada yang ingin menambah, silakan. Sebetulnya menyikapi apa yang hangat belakangan, kalau juga toh apa yang disampaikan Umi Pipik berkaitan beliau kemudian ditemukan, kemudian beliau bermimpi ada anak kecil dan sebagainya dan sebagainya. Tadi sampaikan Ustaz Agus Sidwar, kalau juga toh memang itu betul, anggaplah itu sebuah pengumuman. Artinya begini, kalau sudah memang ya ternyata yang disampaikan Umi Pipik itu adalah secara faktual betul, kalau juga memang itu anak ada ya, kita husnudzon, mungkin berita ini sudah sampai kepada beliau. Dan kalau memang juga itu anak pun mau diketemukan ya, atau mau bertemu dengan Umi Pipik dan keluarga yang lain, mungkin anak itu akan menemui beliau, Umi Pipik.
Tapi kalau juga toh anak ini tidak ada, ya, atau tidak ada yang menemui Umi Pipik setelah ini, ya kita anggap tugas Umi Pipik sudah selesai. Ya. Ya, jadi tidak usah lagi diperpanjang beritanya segala macam, ya, karena ya tadi artinya sudah diumumkan oleh beliau. Ya, jadi karena kan berita ini timbul dua kemungkinan, gitu ya, karena yang netizen rame pun mengatakan ini betul nggak sih? Karena bicaranya kan cuma belum ada bukti konkret, gitu ya, jadi kita juga nggak bisa mengatakan itu betul atau itu tidak. Cuma kesimpulannya tadi, artinya kalau memang toh juga itu anak ada, doain. Ya. Mudah-mudahan itu anak bisa menemui Umi Pipik, Ya. supaya semua selesai. Kalau juga toh anak itu tidak ada, berarti tugas Umi Pipik selesai sudah. Dan kita harap kepada antum semua dan juga kepada semua yang menyaksikan, semua yang ikut komen, tolong diingat juga bahwasannya yang lagi antum omongin ini, bahkan nggak mustahil ada yang komen negatif lah apa segala macam, yang antum komen ini sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal dunia, ya, sudah bertahun-tahun, gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian kita ini malah jadi menambah dosa dengan ikut komentar, padahal itu nggak benar, gitu, ya. Atau kita malah jadi nuduh sana nuduh sini. Jadi kita semua berharap mudah-mudahan ini cuma sampai di sini saja, ya. Selebihnya doa minta yang terbaik sama Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, ini mungkin hanya sekedar taukid ya, penguat bahwa orang yang hidup ketika dia dibicarakan masih ada hak, dia potensi untuk bisa membela diri. Tapi orang yang tidak ada, yang sudah wafat, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kembalinya kepada kita. Kalaupun ada landasan diambil karena sebab mimpi, dalam kitab Al-I'tisam sendiri pun disebutkan bahwa ini justru ucapan Umi Pipik ini, ya, kalau boleh dicatat sama kawan-kawan, hanya sekedar bentuk dua hal. Karena mimpi itu dalam kitab ini disebutkan hanya sebagai bentuk pengumuman, seperti Habib Fahri bilang, yaitu kabar gembira dan pengingat saja. Ya, tidak bisa diambil hujah. Menurut Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, bahwa mimpi ya tidak bisa dijadikan hujah sebagai ya hanya untuk pengumuman kabar gembira dan pengingat. Dan itu ucapan yang benar dari menyampaikan itu. Hanya kita yang menanggapi, ya hendaknya untuk bisa bijak dalam posisi yang potensi yang benar, bahwa ucapan itu hanya sekedar kabar gembira nih. Ya, mungkin tugas kawan-kawan untuk hal selama ini bergerak, ya. Tapi kita mengingatkan karena kita semua juga sayang insya Allah dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang luar biasa. Beliau banyak juga menjadi fenomenal dalam pendidikan khususnya anak-anak muda. Ya, saya menyampaikan atas nama sahabat, kawan-kawan sangat menyayangkan, dan kalau sekiranya itu menjadi landasan juga buat kita semua bahwa kabar dari Umi Pipik hanya sebentuk gambar kabar gembira dan pengumuman saja, untuk tidak bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang negatif. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap saya tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya ini merupakan satu hal yang kita harus awali dengan husnudzon, ya, atau baik sangka, gitu. Umi Pipik menyampaikan hal itu, saya rasa, ini menurut perspektif saya, ya, itu kan berawal dari podcast dengan salah satu kawan beliau yang bernama Vena Melinda, gitu, dengan durasi yang cukup lama, yang sebetulnya tidak diniatkan, kalau saya rasa lihat, gitu, mengalir. Keluarlah dari Umi Pipik persoalan tentang hal yang sedemikian rupa. Untuk masalah itu sebenarnya bukan ranah kami, karena itu merupakan internal keluarga daripada almarhum Uji sendiri, seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat alasan daripada pihak Umi Pipik, poin yang bisa kita tangkap adalah bahwa beliau ingin menyampaikan adanya anak, seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Fakhri bin Idrus Jamaluddin. Dan saya rasa itu merupakan satu tujuan yang bisa diterima secara syariat, gitu, untuk persoalan ini. Nah, yang kedua adalah persoalan public figure, gitu kan.
Yang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa itu bukan ranah kita sebetulnya, gitu. Nah, oleh karenanya menyikapi daripada persoalan ini, kita sebagai orang-orang yang memang memahami agama tidaklah memperpanjang kepada satu hal yang pada akhirnya melahirkan sikap suudzon, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sudahlah apa yang disampaikan oleh Umi Pipik umpamanya kita lihat aja sebagai sebuah tujuan yang oke, dia mau cari anak dan kemudian tujuannya baik, selesai. Nah, tidak kemudian pada akhirnya melebar kepada siapa orang yang dituju. Saya rasa itu tidak baik untuk kemudian bagi almarhum secara pribadi, apalagi beliau sudah meninggal dunia. Jadi saya minta sikapilah dengan bijak apa yang disampaikan oleh Umi Pipik tersebut, ya, di luar dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya, agar tidak terjadi hal yang berkepanjangan. Sebab Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, udhkuru mahasina mautakum, sebut-sebut, ceritakan, perbanyak yang baik-baik. Toh teman-teman wartawan, masyarakat Indonesia sudah begitu banyak melihat daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri almarhum. Dan jangan sampai karena persoalan kesalahpahaman ini, saya rasa kalau bisa dikatakan seperti itu, menjadi sebuah ruang bagi orang-orang yang pada akhirnya suudzon terhadap diri almarhum. Almarhumnya yang saya sampaikan yang enak. Kenapa udah meninggal dunia diomongin, disuuzonin umpamanya karena sikap salahnya untuk kemudian menerjemahkan apa maksud Umi Pipik dan lain sebagainya, akhirnya yang rugi adalah, mohon maaf, kita sendiri, gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa cukup dan disudahi. Mari sama-sama kita kemudian kembali lagi kepada kebaikan-kebaikan almarhum, sehingga dengan seperti itu kita berharap almarhum tetap dan selalu senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya yang terbaik, dimuliakan oleh Allah, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan nanti kelak di akhirat berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan karya-karya sholawatnya yang begitu fenomenal di tengah-tengah kita. Saya rasa sedemikian rupa yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan juga kami semuanya, karena kami semuanya sebagai sahabat dan juga sebagai keluarga, ya, itu mempunyai tujuan yang juga baik tentunya buat almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semua di dalam menyikapi persoalan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, udah, ini beliau aja nih ya. Saya mengantarkan apa yang menjadi di luar kan banyak sekali ya yang mengaku-ngaku sahabat. Memang kita nggak mungkin mereka kenal juga almarhum juga kenal. Cuman kalau dibilang sahabat itu kan mereka yang mungkin hampir setiap hari ya, atau beberapa hari dalam satu minggu itu mendampingi, menemani almarhum. Nah, ini saya cuman hanya ini loh sahabat almarhum. Jadi jangan sampai juga statement atau tanggapan dari orang yang mohon maaf ya, yang tidak tahu siapa almarhum. Makanya hari ini alhamdulillah mereka juga ada waktu, dan yang lain juga kebetulan ada acara di luar jadi nggak bisa hadir. Salam, cuman intinya inilah orang-orang yang dimana mungkin mengawali keseharian almarhum lah selama bertahun-tahun, seperti Muswar ya kan, kurang lebih 11 tahun. Saya aja kalah sama beliau, saya 2004 sampai 2010 untuk mendampingi di manajemen. Ini beliau akhir-akhirnya nih dari mungkin 2008 lah, beliau nih dari 2008. Habib Fahri mah dari lamanya Uje ya. Jadi Uje itu kalau ngaji, kalau dibilang perpatokannya sama Habib Fahri. Cuman itu tadi namanya Habib, mungkin Uje agak sungkan, tapi alhamdulillah beliau terus bantu almarhum. Ini alhamdulillah ini kita kumpul ya. Jadi mewakili sahabat-sahabat. Kalau saya keluarga hanya mendampingi aja. Jadi sudah diutarakan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bisa menutupi semua, mengakhiri semua dengan sesuatu yang baik ya Ki ya.